Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja sih tugas manajemen pemasaran. Di sini ada 8 tugas manajemen pemasaran agar dia berhasil dalam pasarnya. Apa saja? Yang pertama adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Wah, bagaimana ya? Penjelasannya adalah bahwa memang seorang manajemen pemasaran, tugas pemasarannya itu pertamanya adalah mengidentifikasi, catat ya semua penjelasan dari Ibu, mengidentifikasi potensi peluang jangka panjangnya sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, seorang manajer pemasaran juga dia harus memerlukan sebuah sistem informasi pemasaran yang terpercaya ya, untuk memantau lingkungan pemasarannya, dan juga memerlukan riset pemasaran yang dapat diandalkan. Jadi dia harus benar-benar mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan pelanggan. Nah, ini otomatis seorang manajer pemasaran dia harus mempertimbangkan cara terbaik ya untuk menciptakan nilai untuk pasar sasaran yang dipilih untuk mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat. Jadi dia harus membangun relationship agar berhubungan baik ya. Nah, berarti dia harus melakukan dan harus memahami pasar konsumen. Kemudian yang keempat itu adalah membangun merek yang kuat. Membangun merek yang kuat itu juga salah satu tugas manajemen pemasaran. Nah, di sini harus memahami kekuatan merek dari sudut pandang pelanggan dan memperhatikan pesaing ya, agar dapat mengantisipasi langkah pesaing dan mengetahui bagaimana reaksi yang cepat dan juga pasti. Jadi kalau mereknya itu gampang diingat oleh konsumen, maka konsumen pun akan selalu berbelanja produk kita ya. Jadi mereka familiar ya, akan loyalitas terhadap produk kita. Selanjutnya adalah yang nomor 5, membentuk penawaran pasar. Nah, inti dari program pemasaran itu adalah memang penawaran produk. Nah, penawaran produk perusahaan ini yang berwujud itu mencakup kualitas, kemudian produk, desain, fitur, dan kemasan. Ini untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi memang sangat penting sekali. Mulai dari kemasan ya atau packaging itu juga mempengaruhi loh keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Makanya seorang manajemen pemasaran harus bisa mendesain fitur-fitur packaging tersebut. Selanjutnya yang nomor 6 adalah menghantarkan nilai. Nah, ini tugas manajemen pemasaran selanjutnya, ini harus menentukan bagaimana dapat menghantarkan nilai tersebut ya kepada pasar sasarannya. Nah, nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya ini dapat memahami pasar ya dan pengecer. Kemudian untuk mengambil keputusan mereka untuk membeli produk tersebut, alasannya kenapa gitu ya. Jadi dia harus bisa menghantarkan nilai, oh saya ingin membeli bedak ini misalnya ya, karena bedak ini sangat dilihat di iklannya itu bisa memutihkan wajah, bisa glowing. Nah, itu berarti si manajemen pemasarannya berhasil menghantarkan nilai tersebut kepada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah nomor 7, itu mengomunikasikan nilai. Nah, bagaimana cara mengomunikasikan nilai ini juga ini harus dipahami oleh seorang manajemen pemasaran. Nah, bisa misalnya dengan iklan, promosi ya, promosi penjualan, misalnya acara dan hubungan dengan masyarakat. Ya, ini juga terkait juga tentang komunikasi personal, kemudian bentuk pemasaran langsung interaktif, dan juga merekrut atau misalnya bisa juga memotivasi wiraniaga. Jadi makanya banyak produsen-produsen berlomba-lomba untuk membuat sebuah iklan yang menarik. Contohnya misalnya waktu lebaran kemarin ada iklan Ramayana yang ibu-ibu kosidahan ya, itu misalnya agar konsumen merasa tertarik dan ingin belanja ke Ramayana misalnya ya. Selanjutnya itu adalah nomor 8, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Ini penting sekali bagi manajemen pemasaran atau seorang manajer pemasaran itu menciptakan pertumbuhan jangka panjang untuk jangka yang panjang. Dimulai dari mengembangkan. Nah,
pengujian dan peluncuran produk baru sebagai bagian dari visi jangka panjang dan perlu mempertimbangkan peluang dan tantangan global yang terus berubah. Jadi dia harus bisa terus berinovasi agar dia mengembangkan produk-produknya. Jadi jangan produknya itu aja misalnya ya dia juga harus mengembangkan agar apa? Agar pasarnya juga lebih luas, lebih beragam gitu ya. Konsumen juga merasa percaya dan merasa senang untuk berbelanjanya. Terakhir, membentuk suatu organisasi pemasaran yang mampu mengimplementasikan rencana pemasaran. Nah, itulah dia ke-8 tugas manajemen pemasaran agar berhasil. Nah, sekarang tugas mahasiswa, dengarkan baik-baik, catat baik. Baik, sebutkan dan jelaskan dari 8 tugas manajemen pemasaran tersebut, poin yang nomor berapa yang membuat kalian tertarik jika kalian terlibat dalam sebuah manajemen pemasaran. Silahkan kalian upload videonya, kemudian linknya disematkan di link icon Google Classroom. Jangan di komentarnya ya. Oke, terima kasih.